memperagakan jurus andalannya menggunakan kipas, menunjukkan kebolehan yang lincah dan energik. Aksi tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah. Hari ini, aku berdiri di sini, di hadapan kamu. Berjanji dengan sepenuh jiwa aku. Aku akan berikan hidup aku, cinta aku, kesetiaan aku, untuk terus berdiri bersama kamu, menjalani sisa hidup kita selamanya. Aku berjanji mencintaimu dalam setiap musim, menjadi tangan yang menggenggammu dalam badai, dan menjadi rumah ketika dunia terasa asing. Aku tahu cinta ini bukan kebetulan, karena aku melihat jejak Tuhan di setiap langkah kita. Maka aku berdoa, semoga Ia selalu menjaga kita, melindungi cinta ini dari goyahnya waktu, dan menjadikan berkat yang terus tumbuh dalam kasih-Nya. Momennya sakral, itu diucapkan sumpah yang dibikin sendiri. Jadi itu semuanya tulus dari hati. Ya pastinya puji Tuhan bahagia gitu akhirnya Manda telah melangsungkan pernikahannya kemarin. Ya kita sangat-sangat bersyukur semuanya berjalan dengan lancar, nggak hujan karena kan kegiatan pernikahan pemberkatannya di outdoor kan. Karena aku juga momen itu kan sedih ya gitu, maksudnya karena dari Dadi kan anaknya cuma 2, aku dan adik aku doang. Dan Manda adalah anak yang terakhir, anak yang paling bungsu. Jadi pasti ada rasa yang kayak, anak gue udah diambil sama pasangannya nih gitu. Adalah perasaan Dadi kayak gitu. Oh iya, sebelumnya kan juga baptis Amanda juga kan. Dan juga baptis Kenny. Karena saya lihat, kami berdua melihat baik Amanda sama Kenny punya kerinduan yang mendalam untuk kenal Tuhan. Jadi ketika mereka dengar ada baptisan, kami juga sedang dalam berjalan proses buat konseling pernikahan. Jadi saya bilang sama Kenny ada baptisan. Oh mau banget, sama Kenny dia panggil saya Bang. Nah jadi dia baptis, ikut konseling, dan puji Tuhan juga saya ngelayanin konselingnya. Kami banyak cerita, banyak ngobrol, dan Kenny saya sih ngelihatnya dia sungguh-sungguh mau kenal Tuhan ya. Cinta dirimu lengkapi. Kabar pernikahan yang awalnya sempat disangsikan sebagai gimmick sinetron kini terbayar lunas dengan gelaran resepsi yang sungguh memukau. Setelah pemberkatan yang menghanyutkan emosi, Amanda Manopo dan Kenny Austin melanjutkan perayaan cinta mereka dengan resepsi yang megah di malam harinya.
Resepsi tersebut disulap bak negeri dongeng, didominasi dekorasi serba putih dengan taburan bunga-bunga putih. Amanda terlihat begitu anggun dan mempesona dalam balutan gaun putih yang indah, sementara Kenny tampak gagah dengan jas hitam klasik. Namun terselip momen haru yang kembali memilukan hati. Amanda Manopo merasakan kehadiran sang ibunda mendiang Henny Agustina Manopo yang telah lebih dulu dipanggil Tuhan tahun 2021 lalu. Momen ini bukanlah yang pertama. Saat pemberkatan, Amanda telah menyiapkan kursi kosong dengan pesan yang menyentuh. Bertuliskan Mother of the Bride, Mrs. Henny Agustina Manopo. Though I'm not here, my love and joy are with you everywhere. Ungkapan cinta abadi yang merupakan restu dan cinta dari ibunda. And once again, dan malam hari ini merupakan malam yang penuh dengan sukacita yang luar biasa. Terlihat ya, menangan yang luar biasa, kue cinta for Kenny dan juga Amanda. Wah, suasananya pokoknya indah banget ya, bagus banget. Konsepnya itu bunga-bunga gitu, ada bunga-bunga. Iya, itu memang kita persiapkan sih, karena kan memang dari saya pribadi kan dulu waktu pernikahan kan masih ada mami. Cuman kan ternyata tahun 2021 kan mami dipanggil Tuhan. Nah pas saat kemarin Manda melangsungkan pernikahannya, ya kita ingin adalah mami in memoriam mami lah gitu. Aku yang pastinya mamaku udah gak ada. Dan aku rasa kayaknya gak hanya mama aja sih. Bahkan aku rasa Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah pas kita lagi ada pemberkatan itu. Nggak terasa ya, cepet banget ya. Rasanya perasaan tuh kayak masih balita aja. Ya berdoa aja terus sama Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan kemudahan terus aja sih. Ya, udah 16 tahun kita bareng. Selama ini kamu selalu jadi orang yang ada buat semua orang. Care banget, cepet maju ke depan kalau ada yang butuh. Kadang sampai lupa mikirin diri sendiri. Tapi aku tahu, di balik semua itu kamu tetap si anak bungsu yang gak suka sendirian. Dan selalu butuh pelukan yang hangat. Kamu selalu utamain keluarga. And I know that. Happy, terharu, sedih juga gitu kan. Dan kayak ngerasa ya ampun, adik aku yang tadinya di mata aku yang dia masih kecil, tapi ternyata sekarang udah jadi istri orang gitu. Sama ada sini kamu? Udah nangis-nangis terus dari tadi, ya pokoknya bahagia. Syok-syoknya masih ada. Pernikahan Amanda dan Kenny tidak hanya menyisakan kisah haru dan kemegahan, tetapi juga menjadi perbincangan hangat karena souvenir mewah yang dibagikan kepada para tamu. Bukan sekedar cendera mata biasa, melainkan parfum mewah hingga televisi 32 inch. Hal yang juga menarik perhatian adalah perubahan sikap Kenny setelah resmi menjadi suami Amanda. Sebelumnya, Kenny adalah sosok yang terkesan kaku dan cukup menjaga jarak, bahkan cenderung risih untuk bersentuhan. Namun setelah menikah, ia menunjukkan sisi romantis yang tak terduga. Kenny justru selalu ingin menggenggam tangan Amanda. Perubahan sikap ini adalah bukti nyata bahwa cinta sejati telah melunakkan hati Kenny, mengubahnya menjadi sosok suami yang penuh kemesraan. Dulu pas awal-awal gue makin deket, gue tuh orangnya touching banget kan. Pegang, apain. Dia tuh risih. Masa? Dia tuh risih, aku tuh gak biasa. Nah dia tuh gak terbiasa, tapi sekarang dia udah mulai terbiasa kalau gue gak pegang tangannya dia nyari. Yang terbaik lah buat Kenny dan Manda. Inilah cintaku.
bersama bahagia. Sehari setelah menikah di tanggal cantik 10/10, Amanda Manopo ternyata langsung membagikan video Day One dirinya. Pasca menyandang status baru sebagai Nyonya Kenny Austin. Dalam video yang diambil di kamar hotel, Amanda yang terlihat baru bangun tidur dan dengan rambut acak-acakan mengaku kelelahan setelah prosesi pernikahan, hingga membuatnya terserang flu dan pilek. Pemeran Andin Karisma Putri di sinetron Ikatan Cinta ini dengan malu-malu menyebut sang suami masih tidur dan menegaskan tidak ada malam pertama karena sama-sama kelelahan. Saat warganet penasaran soal malam pertama mereka, Amanda juga memperlihatkan kondisi kamar yang penuh barang termasuk souvenir berupa TV dan beberapa barang elektronik lainnya yang masih tersisa. Nih, suara gue habis. Pilek, gak enak badan, gak ngapa-ngapain gue. Suami masih tidur. Masih banyak banget barang. Sumpah gue sampai bingung mau dibawa kemana ini. Kayak gue salah beli souvenir deh. Repot banget bawanya gimana ya? TV, microwave, juicer. Ya kalau mereka bersama ya gitu ya. Paling biasanya ya manja-manja ya, gimana sih orang pacaran? Gimana sih Mas? Gimana sih kalau Mas juga lagi pacaran gimana ya? Pasti adalah lucu-lucunya gitu loh. Amanda yang bener-bener kayaknya tuh lagi api-api ya. Lagi semangat-semangatnya. Saya cuma bilang libatin Tuhan ya Man, Ken, dalam pernikahan. Karena pernikahan itu gak mudah. Ngejalanin pernikahan itu harus bersama dengan Tuhan. Dan kalau dalam kepercayaan kami, kekristenan, kita percaya istri itu tiang doa buat suami. Jadi aku lebih ngomong private sama Manda bahwa keberhasilan Kenny itu tergantung dari seberapa sering Manda berdoa buat Kenny dan rumah tangga mereka. Tak hanya viral video hari pertamanya menjadi istri, jauh sebelum itu Amanda ternyata sudah lebih dulu belajar menjadi istri sejak berperan sebagai istri Romeo di sinetron Cinta Yasmin. Dalam alur skenario Cinta Yasmin, Amanda yang berperan sebagai Yasmin menunjukkan kemesraannya dengan Kenny yang berperan Romeo yang bikin penonton baper pasca mereka menikah menjadi suami istri. Mulai dari malam pertama Yasmin dan Romeo yang juga diwarnai flu dan bersin seperti kejadian nyata saat ini, momen bulan madu di mana Romeo grogi diajak mandi bareng, hingga adegan romantis di tempat tidur. Hadir pula adegan saat Yasmin dan Romeo memasak dan makan bersama. Tertidur di pelukan Romeo setelah sama-sama memakai masker wajah. Hingga adegan-adegan romantis lainnya seperti Yasmin yang takut Romeo mencium bau mulutnya saat bangun tidur. Seperti apa kemesraan mereka yang bisa dibilang sudah sejak awal belajar jadi suami istri? Sayang, kamu flu ya? Aku nggak apa-apa sayang. Kamu mandi? Sendiri? Iya. Emang kenapa? Kamu ikut? Hah? Pedes gak sih matanya? Bentar. Nih, aku lapin. Sini mana. Beri makan. Udah? Kamu ngeliatin aku ya? Aku nggak bau kan? Enggak sayang, nagih wanginya. Berarti nggak bau juga? Enggak. Sayang. Buat istri aku.
Terima kasih. Kamu mau yang mana? Yang mana aja. Terus sini. Awas sakit. Gak apa-apa ketawa. Lucu lihat kamu. Ceritanya ya menikah akhirnya dengan semua drama yang udah dilewatin, akhirnya sampai di titik ini yang dimana pasti penonton udah nunggu kapan Yasmin dan Romeo bisa sampai ke jenjang pernikahan. Jadi aku sebagai public figure ya memang harus totalitas. Mungkin akan banyak yang senang dengan apa yang udah kita lakuin sekarang, tapi tentunya apapun itu untuk meningkatkan itu sebenarnya kan lebih sulit ya, maksudnya daripada kita meng-create sesuatu. Jadi gimana caranya kita bikin cerita semakin solid, semakin padat. Nah itu tuh yang challenging buat kita. Tapi ya kita sebagai pemain sih 100% kita kasih performance terbagus. Aku rasa kita sudah memberikan semaksimal apa yang udah kita bisa kasih. Kita sama-sama bukan ingin menonjol kita yang paling hebat. Kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik supaya kita Karena anaknya akhirnya dua-duanya sudah punya keluarga masing-masing gitu, dan dia bisa ngelihat semuanya gitu kan. Terus dalam keadaan kita semua juga dalam keadaan sehat, ya pasti juga sehat ya. Iya, ya puji Tuhan sih, pasti dia bersyukur banget karena momen itu bisa diabadikan, dan dia juga happy karena banyak yang support. Sebelum mereka menikah, sempat viral juga penegasan Amanda Manopo yang mencari kriteria suami yang takut akan Tuhan, serta Kenny Austin yang awalnya ingin gadis feminim, tapi tak menampik juga cewek yang tomboy yang suka diajak naik gunung, seperti Amanda Manopo yang memang sejak dulu juga dikenal tomboy. Lalu benarkah ini menjadi pertanda Manda dan Kenny memang berjodoh? Apa sih kriteria yang kamu cari? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini feminin. More over to tomboy side. Karena gue suka cari yang suka adventure yang seru. Kalau diajak makan warung, ayo gitu. Kalau diajak naik gunung, ayo gitu. Nah, somehow itu juga menarik sih. Ya, kalau feminin kan? Aku tuh nggak pernah matokin aku harus punya pacar kayak begini-begini. Tapi so far yang udah aku jalanin sih, aku harus nemu yang nyambung kalau ngobrol, terus juga ngerti apa yang aku lakuin. Kita ngelihat dia pribadi yang lelaki yang bertanggung jawab, yang pastinya baik, yang sayang sama keluarga. Terus dia juga bisa melengkapi Manda ya. Yang penting sih dia sayang sama Manda, mereka saling sayang lah, itu paling penting. Jika Ola Ramlan berduka ditinggal ibunda tercinta, seolah berbanding terbalik dengan kebahagiaan kehadiran calon anggota keluarga baru. Maka inilah kabar terbaru tentang kehamilan ketiga Lesti Kejora. Ya, setelah sebelumnya tidak pernah mau menjawab secara tegas soal kehamilan ketiganya, akhirnya Lesti dan Bilar membuat video pengumuman kehamilan itu. Dalam video, terlihat gemasnya Abang L membawa balon dan foto USG di lapangan bola setelah menjebol gawang ayahnya yang diakhiri dengan pelukan hangat antara Lesti dengan Bilar.
Ditemui semalam di sebuah acara, Lesti dan Bilar akhirnya membenarkan kabar bahagia itu. Yang mengejutkan, Lesti dan Bilar mengaku kebobolan sesuai video dirinya kebobolan gol. Dan yang tak kalah mengejutkan, usia kehamilannya kini sudah memasuki trimester kedua akhir atau 6 bulan meski perut Lesti belum terlihat membesar. Padahal, baby Lesya kini baru berusia 9 bulan dan masih disusui. Alhamdulillah, abang punya adik lagi. Semua bisnis yang kita jalankan terencana. Kalau anak kita sesuai dengan postingan saya, kebobolan. 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 Kirain mau ngecek. Ya ini mau, Dede mau ngecek. Udah pokoknya segitulah. Segitulah. Pokoknya segitulah, kira-kira aja lah. Lagi mau ngecek. Oh enggak, udah jalan 6 ini. Sekarang masih ASI karena stok ASInya masih banyak. Aku juga konsultasi sama dokter, jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi, terus ASInya masih bisa, ya nggak apa-apa. Namun ada yang unik dari kehamilan ketiga pelantun Tembang Kejora tersebut. Ya, selain ngidam ketoprak setiap hari, Lesti juga berkeinginan duet dengan Pasha Ungu yang akhirnya terwujud semalam. Sementara sebagai suami, Bilar memang selalu berusaha mewujudkan apapun keinginan sang istri saat hamil. Mulai dari ingin punya villa saat hamil anak kedua, dan kini Lesti ingin memiliki klinik kecantikan sendiri. Karena ada bilang Nida mau nyanyi, ya udah kita nyanyi. Ya senang aja karena memang tadi saya katakan Lesti ini udah seperti keluarga sendiri. Ya, jadi kalau dia suka satu makanan, misalnya ketoprak katakanlah gitu ya. Jadi selama seminggu ke depan kita harus siap-siap. Selama seminggu ke depan tiap hari, tiap malam kita. Jangan suka ngurang-ngurangin sebulan. Oke, sebulan. Ngidamnya pengen dibuatin klinik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pokoknya kalau kamu pengen aku bahagia, bikin aku klinik. Dia bilang. Semoga semua yang dilakukan penuh keberkahan, bahagia selalu, sehat selalu. Nah gitu aja. Gitu. Pokoknya dikelilingi orang yang baik gitu, kita mah ngedoain aja. Yang pastinya kita doain supaya sehat, lancar juga sampai nanti lahiran nanti. Pemirsa Silet RCTI, berbanding terbalik dengan kebahagiaan keluarga Leslar. Berikutnya, ada kasus Ahmad Zhoni yang kembali ditangkap untuk keempat kalinya. Dan kini tersandung lagi kasus baru lantaran diduga sebagai pengedar narkoba di dalam lapas Salemba. Sang adik Aditya Zhoni langsung tegas membantah kebenaran kabar tersebut. Berdalih sangat mengenal sang kakak luar dalam, Aditya bahkan menghimbau masyarakat untuk tidak asal menuduh sebelum ada putusan pengadilan. Sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupan Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan. Perkara akan segera kita limpah karena kita sudah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polri. Untuk kronologinya nanti di depan persidangan. Namun berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Aditya, manajer sekaligus sahabat Ahmad Zhoni justru menegaskan jika dirinya dan keluarga besar Amar sangat kecewa. Lantas mengapa jawaban Aditya dan manajer Ahmad Zhoni sekaligus sahabat Ahmad Zhoni justru berbeda? Jujur saya kecewa sekali, kemarin juga habis kontekan juga sama pihak keluarga ya, Adit Zhoni, Panji, ya kami semua merasa kecewa. Untuk lebih melihat dan mengedepankan fakta dan data, Bang Amar ini masih dugaan teman-teman. Ya, jadi belum ada data dan faktanya.
Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara. Terkait semua kronologis siapa berbuat apa akan terungkap semua di persidangan melalui surat dakwaan penuntut umum ya. Pemirsa Silet, momen penuh keharuan memecah suasana di lokasi sengketa, di mana Masjid Taqi Malik terpaksa dieksekusi dan dibongkar sesuai putusan pengadilan sejak Sabtu dan Minggu kemarin. Ya, akhirnya Taqi menyerahkan kembali tanah dan masjid kepada pemilik tanah secara sah. Bahkan ia secara jantan mengakui kesalahannya karena gagal melunasi hutang pembelian yang berujung pada pengembalian surat tanah oleh notaris. Suasana pembongkaran dipenuhi banjir tangis terutama dari jamaah perempuan yang saling berpelukan menyaksikan seng dan nama masjid dicopot. Taqi yang ikut dalam prosesi tersebut tak kuasa menahan air matanya dan langsung disambut pelukan haru oleh ibu-ibu dan anak-anak yang berteriak takbir. Kepada tim Silet RCTI, Taqi pun menunjukkan sejumlah sudut yang penuh kenangan selama 3 tahun masjid itu berdiri. Yang biasa sih ya pasti imam ya, dan beberapa kali memang kalau kita lagi kumpul-kumpul gitu ya diskusi sama anak-anak tuh di sini sih tempatnya di sini. Aduh, banyak kenangan sih sebetulnya. Sedihnya ada, bahagianya ada, canda tawanya ada, dan semuanya tuh menyatu gitu. Satu sertifikat milik Mas Taqi itu adalah rumah contoh yang gini. Iya, ini full furnish. Jadi inilah yang menjadi miliknya Mas Taqi menurut putusan MK. Dan sisanya yang ada di seberang 4 kapling, dan ini 3 kapling, 2 kapling di sana, 1 kapling di sini. Ini adalah kembali ke pihak penjual. Di sisi lain, advokat Sunan Kalijaga turut angkat bicara, menyebut bahwa seharusnya Taqi Malik mematuhi putusan pengadilan sejak awal agar polemik ini tidak berlarut-larut. Ya kalau dibilang ikhlas harus ikhlas ya. Bagaimanapun kita nggak bisa memaksakan sesuatu. Ya ada prioritas ya, ada sesuatu hak orang lain yang harus kita tunaikan. Udah berdiskusi dengan pihak dari Bang Taqi, dan Bang Taqi juga kami apresiasi karena dia punya kebesaran hati untuk mau mengosongkan objek yang semestinya harus dia kembalikan kepada kami. Dan tadi kan sudah ada penyerahan juga objek satu rumah yang merupakan rumahnya Bang Taqi. Tadi sudah penyerahan dari notaris kepada Bang Taqi. Kemudian di samping itu pun juga sudah ada kesepakatan perdamaian antara Bang Taqi dengan Mas Nusantara tadi. Ini ya susah mengomentari jalan pikiran anak ini gitu ya. Mungkin entah dia berpikir sendiri atau di belakangnya ada orang yang ngajarin gitu ya. Tapi apapun itu jadilah contoh gitu loh. Jadilah contoh, jadilah role model. Ya, seorang anak muda yang bisa amanah, seorang anak muda yang bisa amanah. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Ola Ramlan setelah sang ibunda tercinta, Tisah Jahri, meninggal dunia di usia 77 tahun Minggu pukul 4 subuh kemarin.
Almarhumah sebulan lalu sempat dirawat dan menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta sebelum kondisinya kemudian menurun dan akhirnya meninggal. Jenazah almarhumah disemayamkan di rumah Ola di kawasan elit Pondok Indah. Sederet sahabat artis diantaranya Nia Ramadhani hingga Shiren Sungkar tampak hadir di rumah duka. Sementara Ola yang baru tiba dari luar kota disebut sempat pingsan saat dirinya tiba di rumahnya dan menyaksikan jenazah sang ibu. Tapi setelah sadar, Ola langsung ikut memandikan. Kepergian sang ibunda menyusul ayah Ola, Muhammad Ramlan, yang sudah lebih dulu berpulang pada 2018 lalu. Dapat kabar kayak gini dia kayak lumayan shock dan capek, jadi sempat pingsan juga, Udah membaik, udah ikut mandiin juga sekarang barusan karena ya mungkin udah pulih ya, karena dia kecapean sih soalnya. Jadi kan bayang dong kalau anak bungsu gimana sama mamahnya, sangat dekat sekali gitu kan dari dulu dan istilahnya sangat menjaga. Cuman memang gimana pun juga kondisi beliau ini kan udah beberapa bulan ini menurun karena beliau ini ada penyakit yang nanti mungkin lebih baik jelasin sama keluarga kayak gimana. Cuman memang sebulan terakhir tuh habis dioperasi and then menurun gitu loh kondisinya. Mungkin istilahnya firasat sih mungkin nggak ada, cuman kita sebagai yang udah pernah, dan papahnya udah meninggal duluan kan, jadi kayak udah tahu nih kayak udah menurun nih kondisinya dan bagaimana kayak gitu. Turut berduka cita buat Mami Ola. Tadi juga ngeliat kasihan dia kayaknya saking shock banget udah gitu pingsan. Jadi tadi udah sempet naik ke kamar. Pokoknya doain aja mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah yang terindah, diampunkan segala dosa-dosanya, diberikan surga sama Allah, dan Kak Ola, keluarga semuanya dikasih kesabaran dan kekuatan untuk jalani dan hadapin. Sementara saat jenazah tiba di masjid untuk disolatkan, yang diantaranya diusung oleh putra sulung Ola, Shane Ola, terlihat benar-benar larut dalam duka mendalam. Ia bahkan terlihat merenung sendiri di pojokan masjid dengan wajah berselimut duka mendalam sampai akhirnya terduduk di lantai. Dan selesai disolatkan, jenazah ibunda Ola langsung dibawa ke TPU Tanah Kusir untuk dimakamkan. Ola pun tampak lunglai saat berada di lokasi pemakaman. Air mata Ola pun pecah dan memuncak kembali saat prosesi pemakaman hingga tabur bunga dilakukan. Ya, di sela tangisnya yang tak putus, ibu 3 anak ini kembali pingsan. Tubuh Ola yang lunglai kemudian diangkat menuju mobil untuk bisa beristirahat serta menenangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakinya luruskan. Mohon maaf, Mama lagi keadaannya kayak kurang sehat, kecapean mungkin, jadi berapa kali drop. Harap dimaklumi teman-teman sekalian. Terima kasih atas supportnya, udah datang sampai di sini, nggak ada wasiat apa-apa. Meninggalnya
cepat aja lah gitu. Have fun with God. Iya. Have fun in the afterlife. Semoga tenang di alam baka, maksudnya kayak gitu ya, amin. Dapat kabar tadi pagi, saya masih tidur dibangunin, kaget. Sedih banget tadi, dengar kabarnya. Ya, saya turut berduka cita untuk ibu dari ibunya anak-anak saya. Kisah, namanya Ola Ramlan. Semoga dimaafkan dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur diterang. Maafkan dosa-dosanya, diterima di sisi Allah. Amin. Di lain kisah, Krisdayanti tengah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Sang diva yang dikenal bintang di atas panggung tarik suara bertransformasi menjadi seorang atlet wushu yang siap berlaga di kompetisi internasional di Cina pada 14 hingga 20 Oktober mendatang. Demi tampil maksimal, KD memperlihatkan perlengkapan tempurnya. Mulai dari sepatu khusus wushu hingga kostum ala putri Cina lengkap dengan kipas. Ini khusus sepatu wushu memang. Jadi kayak kalau kita lihat kayak sepatu kungfu gitu ya. Memang pertandingannya pertandingan kungfu. Pertandingan kungfu tapi federation yang bikin Wushu Federation. Kita didaftarkan dengan senjata. Senjatanya kan walaupun saya sudah belajar tombak, pedang, golok, dan kipas, tapi coachnya pilihin yang udah KD mantap aja, yaitu kipas. Ini kostum yang memang dibeli di China. Tergantung sih ya, tergantung selera itu satu. Cuman kalau menurut coach kita, kalau misalkan dia jurusnya jurus golok dan macan, dia pasti warnanya nggak cantik begini gitu. Jadi karena kan wushu itu kan seni perang gitu, jadi tetap ada cantiknya. Iya memang senjatanya saya pilih kipas gitu. Bunyinya begini bikin Aminah kaget. Oh iya, Aminah langsung kabur. Keren banget, luar biasa ya. Iya, malah mau turun. Nelly Cahya. Malah mau turun ini lomba internasional. Keseriusan Krisdayanti yang kini berusia 50 tahun untuk bertanding wushu di kancah internasional semakin terlihat. Saat ia melakukan simulasi pertandingan intensif bersama 9 atlet wushu lainnya dari berbagai usia. Puncaknya terjadi saat KD maju ke tengah lapangan, memperagakan jurus andalannya menggunakan kipas, menunjukkan kebolehan yang lincah dan energik. Aksi tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah. Meskipun fisiknya bugar luar biasa di usia 50 tahun, KD ternyata tetap melakukan cheating day yang tak bisa menolak godaan kuliner favorit sejuta umat. Di sela-sela waktu jeda latihan, KD terlihat menikmati makanan favorit yang jauh dari menu diet atlet, yaitu mie ayam. Kan Mimi ini dulu dia latihan sama ponakan. Terus untuk persiapan internasional ini saya undang untuk bergabung kepada tim supaya biar mau nyempurnain gerakan lagi. Pertama kali lihat, wah saya bilang kan, ini kalau dari dulu kenal wushu nggak nyanyi kayaknya jadi atlet dunia nih. Dan ini saya bilang jadi ini atlet internasional nih ulah. visa atlet pertama kejuaraannya internasional lagi. Jadi sebetulnya aduh ini tapi karena kompetisi delegasi ya, jadi ya kita bersama-sama lah. Doakan kami Indonesia Jaya. Di saat Krisdayanti sibuk mempersiapkan diri sebagai atlet wushu, di lain kisah, Ruben Onsu dan Prilly Latukonsina sibuk mempersiapkan kejutan untuk sosok spesial mereka adalah Aditya Gumai, pendiri sanggar yang menjadi tempat Ruben dan Prilly pernah menimba ilmu. Di momen hari jadinya yang ke-59 itu, Aditya sampai dibuat speechless saat melihat Ruben datang memberikan kejutan dengan kue di tangannya. Yang lebih spesialnya, Prilly juga ikut datang, berbagi kebahagiaan dan doa di hari istimewanya tersebut.
Dan seperti inilah pemirsa, eksklusif momen penuh sukacita serta haru saat Ruben dan Prilly memberikan kejutan ulang tahun kepada Aditya Gumai. Dia pengen banget ketemu sama Prilly. Prilly itu berarti pernah sanggar dulu ya? Dulu awal-awalnya sanggar. Pernah kan? Tapi cuma sekali. Iya kan? Mana? Ini dua alumni kebanggaanku, Prilly, Ruben. Masya Allah, kehadiran kalian berdua itu benar-benar membuat saya luar biasa terharu. Sampai benar-benar ya. Senang banget bisa ke sini. Untungnya tadi Kak Ruben udah teleponan kita pagi-pagi, katanya bisa deh ayo Kak Aditya Gumai ulang tahun. Oke bisa, karena dulu aku pertama kali juga ikut sanggar Ananda. Oh iya Prilly, tadi pengen ketemu Prilly juga gitu. Jadi ya udah, aku hubungin. Saya kira pas, alhamdulillahnya Prilly-nya juga bisa. Jadinya nyambung deh, surprise-nya berhasil. Tentu saja kehadiran Prilly menjadi sangat spesial. Apalagi dia merupakan salah satu selebriti dengan segudang aktivitas. Selain dunia entertain dan bisnis, Prilly juga sukses membuktikan dirinya sebagai sosok multitalenta saat menjadi dosen pengajar di salah satu universitas. Namun bukan hanya aksi Prilly di depan kelas yang menjadi sorotan, melainkan kehadiran istimewa di deretan bangku belakang. Di antara puluhan mahasiswa yang fokus, terselip wajah tampan sang kekasih, Omara Estiglal, yang juga terlihat serius banget menyimak materi yang disampaikan sang pacar. Lalu benarkah di momen itu Prilly juga tampil super fresh dengan potongan rambut bob pendek sebahu yang langsung sukses mendapat pujian dari Omara? Saya di sini deh, ntar bikin apa. Uniqueness produk kamu itu bisa mengingatkan kamu untuk enhance marketingnya di sebelah situ, sehingga orang bisa beli lagi. Sedih banget kalau mas. Tantangannya hari ini adalah ini ngajarnya ke mahasiswa S2. Aku biasanya ngajar kan untuk S1 bikin grogi bikin materinya. Nih aku tadi ada kebetulan lagi ada kerjaan harusnya sampai malam, tapi kebetulan pas tadi malam dibatalin yang kerjaan malamnya, jadi aku langsung datang ke dia. Kamu gak datang gitu, kalau kamu bisa, dan untungnya dia bisa nyusul. Tapi yang aku sangat-sangat senang kenapa aku hadir hari ini, karena Prilly dengan segala kapabilitasnya bukan hanya soal bukan hanya soal teori dan segala macam, karena dia sudah memiliki wawasan dan juga pengalaman yang cukup, dia juga bisa mengajar. Karena pacar saya lebih suka cewek rambut pendek. Oh iya. Nostalgia, iya dong tentunya. Tapi pokoknya yang aku bilang tadi, Prilly itu mau rambut kayak gimana pun akan cantik. Prilly digundulin pun juga cantik.